Halo Sobat Api Militer, kami mendapat informasi terbaru yang cukup mengagetkan. Situasi pertempuran di Bakhmut sepertinya sudah mulai berubah dan sedang tidak menguntungkan bagi Rusia setelah berbulan-bulan merangkak maju secara pelan. Pasukan Rusia mulai mundur beberapa kilometer dalam beberapa hari terakhir ini. Pasukan Ukraina kemungkinan telah menerobos beberapa garis Rusia dalam serangan balik terbatas di kota tersebut. Ini mendorong tanggapan panas dari pemimpin grup Wagner Yevgeny Prigozhin dan Kementerian Pertahanan Rusia mengakui pasukan Rusia mundur hingga 3 km. Pernyataannya sesuai dengan apa yang disampaikan Wagner dan kelompok pasukan timur Ukraina. Jenderal Alexandersky dia menyatakan pasukan Rusia mundur 2 km. Hal ini sangat menarik karena sangat jarang dua pihak yang berseteru bisa satu pendapat seperti sekarang ini. Bahkan untuk sesuatu yang benar sekalipun. Pengamat perang Rusia Alexander Simonov menulis di Telegram pasukan Ukraina telah menerobos dekat desa Bondanivka dekat Bakhmut. Dia juga mengatakan bahwa Ukraina telah merebut beberapa kilometer persegi wilayah yang direbut dengan susah payah oleh Wagner. Korespondensial yang lain Sasha Korps juga mengklaim serangan balasan musim semi mungkin telah dimulai. Mengutip sumber yang dia sebut, "Kita mungkin harus percaya karena militer Ukraina telah berada di jalan lingkar kota Kharkiv menuju perbatasan dengan Rusia." Dengan kata lain, menurutnya Ukraina telah memutuskan untuk memperburuk situasi perang di sepanjang front utara. Bersamaan dengan dimulainya tindakan ofensif yang sepertinya telah dimulai Ukraina, tetapi Kremlin membantah Ukraina telah membuat kemajuan yang signifikan. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan deklarasi individu tentang terobosan di beberapa titik di garis depan tidak sesuai dengan kenyataan. Situasi umum di zona operasi militer khusus disebut terkendali. Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan telah menghentikan beberapa serangan Ukraina di sepanjang hari Kamis, dan mengatakan pertempuran sedang berlangsung di dekat Malinika di timur Donetsk. Tetapi sejumlah video memang menunjukkan pasukan Rusia bergerak mundur dari Bakhmut. Ini yang memicu kemarahan dari Yevgeny Prigozhin, karena mereka telah kehilangan wilayah yang direbut dengan perjuangan berbulan-bulan, bergerak dalam puluhan atau ratusan meter per hari serta memakan begitu banyak korban. Kata-kata Prigozhin dinilai sudah keterlaluan karena mengeluarkan kata-kata sangat kasar yang ditunjukkan pada sosok yang dia sebut sebagai kakek. Istilah itu diyakini sebagai Vladimir Putin. Sumber Kremlin yang tidak disebutkan namanya menyebutkan retorika Prigozhin sudah sangat mengganggu kepemimpinan puncak Rusia. Prigozhin kemungkinan telah dianggap sebagai ancaman serius dan dia tidak bertindak untuk kepentingan Kremlin. Menurut seorang narasumber rahasia menyatakan, Prigozhin berkomitmen untuk mengklaim kemenangan di Bakhmut sebagai kepentingan pribadi. Sementara itu, sebuah studi penelitian perang melihat pasukan Rusia yang dikerahkan di sisi-sisi sekitar Bakhmut kurang berkualitas dengan dan skill yang cukup rendah. Ini memicu spekulasi Kementerian Pertahanan Rusia mungkin telah meninggalkan tujuan untuk mengepung pasukan Ukraina di sana. Kementerian Pertahanan Rusia kemungkinan mulai membuat prioritas yang lebih luas daripada sebuah upaya merebut Bakhmut. Pada Januari tahun 2023 dukungan kepada Wagner sepertinya mulai berkurang. Indikasinya yaitu ketika Kementerian Pertahanan menghentikan upaya perekrutan narapidana oleh grup Wagner. Grup Wagner kemudian merespon dengan meningkatkan upaya penetrasi serangan di sekitar kota Solidar dan Bakhmut pada bulan Januari. Namun secara terbuka mulai mengeluh tentang kurangnya dukungan Kementerian Pertahanan untuk usahanya di garis depan.
Mulai Februari tahun 2023 Kementerian Pertahanan Rusia akhirnya merespon secara singkat dengan mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke garis depan bangun pada bulan Maret dan April, salah satunya dengan mengirimkan tank T-90 dan pasukan lintas udara ke daerah tersebut. Selain itu Rusia juga menugaskan pasukan cadangan ke grup Wagner. Tetapi Prigozhin pada tanggal 24 April kembali mengklaim Kementerian Pertahanan Rusia hanya mengerahkan unit yang tidak terkoordinasi dan terdegradasi kualitasnya untuk menahan mereka di Bakhmut. Dan ketidakmampuan unit ini untuk memenuhi misi, menunjukkan masalah besar untuk kami di Bakhmut dan area depan lainnya. Ini membuat kami semua menjadi rentan dari serangan balik Ukraina. Alokasi pasukan Kementerian Pertahanan dikombinasikan dengan perubahan dalam ruang pertempuran juga menunjukkan bahaya rencana pengepungan pasukan Ukraina oleh Rusia yang dibangun mungkin telah berlalu meski pasukan cadangan kemungkinan akan terus melakukan serangan frontal dibangun, tetapi mereka akan sangat bergantung pada pasokan senjata dan personel yang berkualitas. Sementara Presiden Ukraina kepada media membantah bahwa serangan balik telah dimulai. Dia menyatakan upaya ini membutuhkan lebih banyak waktu untuk melancarkan serangan balasan, karena sedang menunggu pengiriman bantuan militer yang dijanjikan Barat. Namun pernyataan itu dibantah Prigozhin dengan menyebut Zelensky sedang berdusta. Sedangkan menurut analisis perang, serangan balasan belum tentu mengalahkan Rusia di semua wilayah yang diduduki dia. Kami melihat ada kemungkinan perang dapat berlanjut hingga tahun depan. Seorang pejabat militer Amerika yang tidak ingin disebutkan namanya kepada CNN mengatakan pasukan Ukraina sedang mempersiapkan serangan balasan besar-besaran. Sasaran utamanya adalah depot senjata, pusat komando, serta sistem lapis baja, serta arteri. Semua ini perlu dilakukan untuk mempersiapkan medan bagi pasukan yang bergerak maju. Seperti diketahui, serangan balasan Ukraina musim semi 2022 juga didahului oleh serangan udara. Untuk membentuk medan perang operasi yang aman, pembentukan medan semacam ini bisa memakan waktu berhari-hari sebelum serangan yang direncanakan dimulai. Demikian Sobat Api Militer. Sampai bertemu di berita lainnya, jangan lupa like dan komentarnya.